Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kicomania yang saya cintai dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian pada sehat dan saya juga sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ketemu lagi bareng saya Jejen Mulyana Tria di channel yang selalu konsisten memberikan perawatan murai batu ya Sobat Kicomania. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit bercerita atau memberikan motivasi buat kalian semua ya, khususnya para pemula. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat saya sendiri ya, dari sahabat-sahabat Kicomania. Jadi begini, pertanyaan dari sobat-sobat Kicomania, kok bisa murai batu karisma stabil juara dengan jeda yang begitu dekat, bisa seminggu 3 kali atau 4 kali, bahkan turunnya bisa 3 season atau 4 season ya. Kenapa? Apa rahasianya? Gimana pola rawatannya? Terus apa saja dopingannya? Nah, inilah yang bikin saya semangat menjawab, membikinkan video ya, daripada saya capek-capek harus petik satu persatu. Wah, pegel ya. Iya. Mendingan kita bercerita di sini aja. Siapa tahu kan bisa bahan motivasi atau penyemangat buat kalian para sobat Kicomania yang para pemula ya khususnya ya. Jadi gini, kenapa murai batu karisma ini bisa stabil juara ya? Kalau maaf nih, bukannya saya sombong atau ibaratnya menyombongkan diri, ini emang kenyataan ya, emang bukti. Boleh bisa dicek di Facebook saya sendiri, Jejen Mulyana Tria ya, silahkan bisa berteman di sana. Saya selalu update masalah di gantangan atau masalah perawatan burung yang lainnya sehari-hari di rumah ya. Nah, jadi gini ya, untuk masalah pola rawatan itu sederhana, sama aja. Saya kan merawat murai batu ini dari dulu emang nggak pernah pakai kroto ya, full jangkrik. Yang saya sebutkan berkali-kali di video, saya selalu full jangkrik, tidak pernah pakai kroto. Kenapa Om Jen, kenapa nggak pernah mau pakai kroto? Apa masalahnya nggak pakai kroto? Nggak ada masalah, cuman kan gini, kalau memang murai batu itu sendiri jalan pakai jangkrik, kerja enak, bisa juara, kenapa harus beli kroto ya kan? Ditimbang kita mahal-mahal beli kroto, mending mungkin kita buat kebutuhan yang lain. Sedangkan jangkrik kita beli setengah kilo ataupun misalkan 1 kilo, itu bisa untuk 1 bulan kalau untuk satu murai batu kan, lebih irit. Nah, kita kan gitu, pada intinya mah irit lah. Nah, untuk masalah kroto ini sendiri, dulu saya juga pertama belajar main kroto, toh nggak pernah jalan toh begini. Ternyata emang kalau yang sedikit saya pelajarin, kroto ini apa ya, malah membuat burung itu OB, birahi, cepat birahi, bahkan mungkin dari segi tenaga kurang gitu ya. Bukannya artian jelek, kan tergantung karakter yang burung masing-masing gitu ya. Ketika saya pakai kroto, burung ini agak sedikit galak atau sedikit ngayun gitu ya, kurang power, kurang nendang. Jadi power itu nahan, terus cuman kuat main 1 sesi gitu ya. Nah, keunggulannya jangkrik, kalau saya biasanya menggunakan jangkrik itu harian tinggi ya, ekstrim 30 settingan hariannya, pagi-pagi 10, sehabis dijemur siang di angin-angin 10, sore dibuka kerodong kasih 10. Untuk pola rawatannya sama seperti sobat Kicomania semua, nggak ada yang dibeda-bedakan, nggak ada yang dirahasia-rahasiakan. Saya tidak akan pernah takut kesaingin sama siapapun ya, silahkan itu mah. Tergantung bagaimana cara pola pikir kalian semua ya. Saya memberikan video ini, memberikan tips pola rawatan murai batu karisma agar stabil juara gitu, dia stabil di gantangan, real gitu ya, berdasarkan fakta atau kenyataannya ya. Jadi saya tidak akan takut-takut memberikan pola rawatan, saya tidak akan pernah takut merasa kesaingin ya. Justru saya pingin suatu saat nanti ketika saya udah tidak ada atau tidak ada umur panjang gitu ya, pingin dikenang sebagai orang pengen dikenang sebagai Kicomania yang murah ilmu, atau ibarat kalau bahasa kasarnya mah nggak pelit ilmu gitu ya, selalu berbagi gitu kan, selalu membantu para sahabat Kicomania yang benar-benar pemula. Itu pengen banget, itu tujuan saya ya.
Saya benar-benar pengen mengajak ayo semua sobat kicomania benar-benar untuk semangat dan untuk gigi untuk giat lagi benar-benar mencetak burung juara gitu ya. Nggak harus beli burung ratusan juta puluhan juta ya, beli burung yang harga 3 juta 4 juta aja kita bisa bersaing kok sama yang ibaratnya burung puluhan juta, burung-burung mewah gitu ya. Jadi pada intinya begini, kalau saya merawat burung itu sendiri tidak pernah iseng ya, tidak artian tidak pernah iseng gini. Ketika kita burung murai batu itu mabung, saya selalu ngepull ekstra puding. Kenapa? Karena tujuannya untuk memperkuat bulu, mempercepat pertumbuhan bulu ya. Terus mempercepat pemulihan dari kondisi burung itu sendiri pasca drop ya. Apa tidak birahi? Ya nggak, pasti nggak bakal birahi lah, gitu kan. Karena di situ tidak beraduk-aduk, ekstra pudingnya juga tidak dicampur-campur. Saya jangkrik aja, seperti pola rawatan yang di video-video sebelumnya kan yang saya berikan. Untuk perawatan murai batu karisma, saya harian 30, 10, 10, 10 ya. Untuk umbaran, emang saya kalau untuk umbarnya itu kadang diumbar, kadang enggak, karena saya umbarannya dipakai untuk burung-burung yang ring ya, yang jinak-jinak. Hanya saya menjemurnya itu benar-benar kuat dari jam 7, biasakan dari jam 5 gitu saya ngembun ya. Kan jam 7 baru kena matahari, jam 11 baru saya angkat, baru saya angin-anginkan, saya kasih lagi ekstra puding. Sore jam 3 ada matahari saya jemur kembali. Apa tidak serak, apa tidak birahi segala macam, justru dari penjemuran itu bisa meningkatkan emosi dan birahi burung itu sendiri. Satu, memperkuat pernapasan. Yang kedua, memperkuat stamina. Yang ketiga, tenaga. Yang terpenting keempat, burung itu tidak akan mangap ya. Kadang kan banyak burung yang dibawa ke kegantangan begitu sampai udah mangap, begitu digantang mangap. Tapi murai batu karisma ini staminanya benar-benar kuat. Sesi pertama 2, 3, 4 kerjanya bukan menurun, malah makin menaik, makin emosinya makin tinggi, kerjanya durasinya makin enak, tenaganya malah makin full-fullan, bukannya ibaratnya down atau habis, dia malah makin kenceng. Nah itu ya kunci rahasianya. Jangkrik ini fungsinya itu untuk tenaga ya, untuk stamina dan untuk power agar tidak loyo. Kalau untuk masalah embun itu kita hanya mengurangin kenakalan burung itu sendiri ya, dan mengkristalkan power gitu kan. Karena pada umumnya burung di alamnya ketika pagi-pagi itu kan seneng ya datangnya fajar, mereka mulai berkicau. Dan untuk memancing burung itu sendiri rajin berkicau ya kalau emang burung-burung yang belum gacor. Nah untuk pola rawatan murai batu karisma stabil di gantangan, anti jong lah kalau bahasa kasarnya mah. Dari perdana bulu baru sehabis mabung sampai hari tadi tetap stabil di jalur juara ya. Meskipun tingkat lakberan, alhamdulillah saya bersyukur banget. Pola rawatannya sederhana ya. Mandi seminggu cuma 2 kali, Senin sama Kamis, itu pun sore jam 5. Penjemurannya bisa 3 jam, bisa 4 jam. Pengembunan udah tentunya tiap hari. Kalau penjemuran kemungkinan saya ada kadang-kadang kelewat ya, mungkin karena capek atau kelelahan saya tidur kesiangan. Tapi yang gak kalah penting itu pemberian ekstra puding jangan sampai menunda-nunda. Harus benar-benar tepat waktu. Kita punya jadwal, kita tulis deh misalkan di buku atau di HP gitu ya. Biasa jam 7, besoknya pun selanjutnya harus jam 7. Yang siang misalkan jam 11, jam 11 sorenya jam 4, jangan ntar jam 8, yang siangnya jam 1, yang sorenya jam 5, besoknya lagi berubah. Itu nggak bakal bener menurut saya pribadi, pasti error, tingkat birahinya naik turun gitu. Nah jadi seperti itu ya sobat kicomania, simpel, sederhana, mudah, nggak pakai ribet. Kalau emang kita pakai kerotok, tergantungan kerotok. Ketika kita mau lomba nggak punya kerotok atau nggak ada kerotok, berarti kita nggak lomba dong. Namanya ketergantungan ya. Nah untuk masalah doping, pakai doping aja Om Jen. Maaf sobat kicomania, sekali lagi saya di sini saya jelaskan ya. Jangan sekali-kali murai batu Anda pakai doping-dopingan. Jangan sekali-kali ngerawat murai batu itu main doping. Saya pastikan rusak burung Anda. Saya pastikan error burung Anda. Itu aja deh. Tergantungan sama obat doping. Kita bermain murni, alami, real. Lakukan seperti di alamnya. Balikan pola rawatannya seperti di alamnya. Itu sobat kicomania. Kalau menurut saya pribadi. Gak usah yang aneh-aneh. Ya kan? Nanti Anda akan menyesal pada akhirnya.
kita nikmatin, kita syukurin, kita jalanin aja apa adanya rawatannya, nggak usah ribet-ribet, jangan kata anu. Kadang orang, ya maaf nih, bukannya saya memojokkan produk-produk gitu ya, pakai pur ini yang berprotein tinggi, mengandung jangkrik segala macam bisa juara. Nah sekarang saya tanya balik, kalau memang merek pur itu misal bisa juara terus stabil juara, semua orang pasti kan nggak bakal sewa joki lah, nggak bakal ada joki, nggak bakal beli burung mahal, burung istimewa nyelok di lapangan, pakai pur itu aja udah pasti juara terus. Kan nggak ada yang stabil. Kembali lagi ke pola rawatan yang benar dan baik, itu menurut saya, ditunjang dengan kesabaran yang ekstra super tinggi ya. Itu pada intinya ngerawat murai batu itu tidak semudah membalikan telapak tangan atau mengedipkan bola mata. Jadi pada intinya jangan main doping, jangan ibaratnya kita cepat terpengaruh dengan namanya yang merek pur ngandung anu. Yuk kita balikan aja kayak di alamnya rawatnya makannya jangkrik ya kita jangkrik ya, kalau memang dia doyan cacing kita kasih cacing ya, kalau emang sobat kicau mania pengen pakai kroto, enaknya pakai kroto seringnya ya pakai kroto gitu. Bukan artinya saya tidak melarang atau segala macam. Cuman di sini saya menjawab pertanyaan dari sobat-sobat kicau mania untuk murai batu karisma, kok bisa stabilnya juaranya ini stabil terus gitu, nggak pernah bener-bener nggak pernah jong dari pertama turun sampai detik ini. Itu ya kuncinya, jangan iseng. Ketika gantang di lapangan si anu burung ini enak kerjanya, lah gantang lagi di lapangan si anu lagi kerjanya kurang maksimal, ada sedikit turun juaranya, misalkan katakan di lapangan nomor 1 di lapangan ini 3, lalu kita rubah itu jangan ya, salah. Itu menurut saya salah besar, yang ada error burung Anda naik turun begitu karena berbenturan ekstra puding itu naik turun ekstra pudingnya, jadi birahinya tubuhnya itu menerima asupan biji ekstra pudingnya itu tidak stabil, yang alhasil burung itu sendiri akan error. Nah, jangan buru-buru memakas ekstra puding, karena dari kondisi tempat gantangan itu sendiri pengaruh, dari lawan sendiri itu pengaruh. Kita lihat kalau kemarin enaknya dia ketemu lawan seperti apa, nah di gantangan yang sebelah sono ketemu lawannya seperti apa, itu loh. Tetap pertahankan settingannya, kalau emang yang pertama sudah enak terus tahan. Minimal 1 bulan kita tahan, kalau memang enak ya seterusnya kita tahan, mau jalan nggak jalan kita tahan dulu. Tinggal kita nanti ngutak-ngatiknya lagi di lapangan. Nah mungkin segitu aja ya sobat kicau mania, saya tidak mau berpanjang lebar. Kita jawab dengan apa adanya, real. Bila perlu mungkin kalau untuk sobat-sobat kicau mania yang dekat, silahkan bisa main ke gubuk saya, kita ngobrol, sharing bareng-bareng sambil ngopi-ngopi, bercerita panjang lebar, bisa tahu juga kesehariannya, bisa lihat juga burungnya seperti apa. Jadi bukan cuma cerita atau omong kosong doang ya. Kalau setiap orang begini, berteori itu mudah, sangatlah mudah, tapi mempraktekannya yang sulit, menjalaninya yang sulit. Jadi kita berbicara itu harus apa adanya, real dengan fakta atau yang sudah kita terapkan dan kita pelajarin agar tidak menyesatkan orang lain. Nah, itu aja sobat kicau mania yang bisa saya berikan, real apa adanya, tanpa basa-basi, tanpa ilmu yang namanya ilmu tidak berdasarkan pengalaman, tapi semua yang saya berikan itu sudah berdasarkan pengalaman dan saya sudah aplikasikan kepada burung-burung rawatan saya. Baru saya bisa memberikan kepada sobat kicau mania agar kita bisa mempelajarinya bareng-bareng, mencobanya bareng-bareng. Yuk kita bangun bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya sobat kicau. Itulah kestabilan murai batu karisma di gantangan ya. Bahkan untuk kabar gembiranya malam ini alhamdulillah sudah ditawar sama Bang Haji 30 juta ya, tapi pemiliknya belum mau melepasnya karena sayang masih buat main atau buat mencari rezeki sedikit-sedikitnya. Mungkin mohon maaf untuk Bang Haji ya, bukannya saya menolak atau bagaimana, saya cuma perawat itu burung orang gitu ya, jadi tidak bisa memberikan atau menjawab pertanyaan Bang Haji ya. Terima kasih atas tawarannya, terima kasih atas tadi perbincangannya di gantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di pola rawatan yang akan datang.